Baik ya, saudara penuntut umum, terhadap nota pendapat yang baru saja saudara bacakan, apakah ada koreksi? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik ya, jadi tidak ada koreksi. Tadi saudara terdakwa akan menyampaikan apa? Silakan. Ya, saya bukan mau menanggapi jawaban, tidak. Cuman saya ingin dibuat satu catatan. Dibuat? Saya minta dicatat dari majelis ini, ya. Karena jaksa penuntut umum barusan telah melakukan kebohongan secara terang-terangan. Tadi di awal sidang, kami sudah menyampaikan keberatan yang eksepsi saya tidak disiarkan secara streaming. Dan tadi sudah diterima laporan tersebut oleh majelis hakim yang mulia dan akan ditindaklanjuti. Tapi ternyata jaksa penuntut umum di halaman 23 terang-terangan mengatakan eksepsi saya disiarkan secara live dan disaksikan jutaan penonton. Ini kebohongan. Jadi saya minta majelis ini tidak dikotori dengan kebohongan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi ini satu kebohongan yang sangat fatal. Maka itu saya minta maaf, tadi saya angkat tangan, saya ingin menghentikan kebohongan. Saya tidak mau sidang ini dikotori oleh kebohongan publik yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang disiarkan secara nasional melalui streaming dan disaksikan jutaan orang. Sedangkan eksepsi saya nggak disiarkan. Jaksa di sini mengatakan disiarkan. Nah ini saya minta dijadikan catatan dalam sidang ini bahwa dalam jawaban yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ada kebohongan publik yang sangat berbahaya sekali. Terima kasih. Baik ya, saudara terdakwa. Ada yang mau disampaikan lagi? Penuntut umum hakim. Pada saat terdakwa membacakan eksepsi di ruangan sebelah yang kecil, pada saat itu kami sudah menanyakan kepada majelis hakim yang mulia, apakah sudah ada izin penasihat hukum terdakwa menyiarkan dengan menggunakan laptop pada saat itu majelis hakim. Kita sudah menanyakan izin pada saat itu dan majelis hakim yang mulia mengizinkan waktu itu. Terima kasih. Baik ya, majelis saya tanggapi tadi kan menyebut tidak usah diperdebatkan lagi ya. Tapi saya kira meluruskan majelis tadi itu tidak benar. Itu bukan yang untuk umum, itu untuk ini kita, rekaman kita, dokumentasi kita. Kita sudah sampaikan ini untuk maaf majelis hakim, tidak disiarkannya eksepsi saya secara streaming itu pengumuman resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sejak pagi itu sudah diumumkan. Baik. Tidak ada dan akses wartawan ditutup. Jadi jaksa penuntut umum jangan pura-pura bodoh, pura-pura blow on, pura-pura tidak tahu dalam persoalan ini. Nah, jadi sekali lagi saya tidak ingin menanggapi soal jawabannya, soal dakwahnya. Saya hanya mengatakan jaksa penuntut umum melakukan kebohongan publik di sidang yang sangat terhormat ini. Baik, ya, baik. Jadi persoalan itu sudah tidak usah dipolemikan lagi, diperdebatkan lagi, karena majelis hakim nanti akan berkoordinasi dengan majelis hakim di perkara pertamburan dan konsultasi dengan pimpinan bagaimana kelanjutannya, ya, apakah bisa streaming atau non streaming, gitu ya. Ya, baik. Ya. Saya minta kebohongan ini jadi catatan sidang lagi. Ya, sudah dicatat oleh panitera ya. Baik, terima kasih. Keberatan saudara sudah dicatat. Mohon jawaban kami tersebut juga dicatat menjadi catatan sidang majelis hakim. Ya, dicatat semua, dicatat di panitera ya. Baik ya, oleh karena penuntut umum telah menyampaikan nota pendapatnya, maka selanjutnya majelis hakim akan menjatuhkan putusan sela ya terhadap eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum. Untuk itu sidang ditunda ke hari Rabu tanggal 7 April 2021 untuk membacakan putusan sela ya. Sidang hari ini selesai dan ditutup. Isolasi mandiri di bawah bimbingan dan pengawasan tim medis dari tim MIRC. Bahkan khusus saya yang mengalami kelelahan yang teramat sangat pada pekan berikutnya meminta perawatan khusus di Rumah Sakit Umi Bogor.
Eksepsi terdakwa tersebut telah masuk pada pokok perkara yang seharusnya belum waktunya untuk dibahas. Namun perlu kami menanggapinya mengingat sebenarnya terdakwa telah diperiksa dan melewati pemeriksaan kesehatan maupun imigrasi sebagaimana keterangan saksi fakta. Namun demikian perlu kami tegaskan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang telah diberlakukan. Setiap orang tanpa terkecuali dianggap mengetahui semua hukum atau undang-undang yang berlaku, dan apabila melanggarnya akan dituntut dan dihukum berdasarkan undang-undang atau hukum yang berlaku tersebut. Hal ini didasarkan pada teori fiksi yang menyatakan bahwa begitu suatu norma hukum ditetapkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum atau undang-undang. Dalam bahasa asingnya either word gauge the wet atau het the kennen. Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat dijadikan alasan pemaaf atau membebaskan orang itu dari tuntutan hukum, atau ignorantia juris neminem excusat, atau ignorance Baik, ya. of the law excuse nomen. Sidang perkara Fiksi pidana hukum adalah nomor asas yang menganggap semua orang tahu 224 hukum atas atau nama presumptio terdakwa juris de jure. Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar atau warga yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa Bentar, ya. Latin dikenal pula ada Baik, dium ignorantia juris sidang perkara excusat. pidana nomor Ketidaktahuan hukum tidak bisa 224 dimaafkan. atas nama Seseorang terdakwa tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalil belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu. Apalagi Bentar, ya. terdakwa datangnya dari luar negeri yang jelas-jelas ketentuan asal keberangkatan adalah negara Arab Saudi yang juga telah menerapkan kepatuhan protokol kesehatan yang telah berlaku universal. Justru atas kedatangan terdakwa malah melakukan beberapa kegiatan di beberapa tempat yang menimbulkan kerumunan orang banyak, diantaranya di Markas Syariah Megamendung Bogor, di Petamburan Jakarta Pusat, dan semua kegiatan-kegiatan terdakwa tidak satu pun upaya menghimbau masyarakat yang hadir untuk mematuhi dan menaati protokol kesehatan atau tidak melakukan kerumunan, melainkan pihak Satgas Covid adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesamaan derajat di mata Allah Subhanahu wa taala, dan yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Siapa yang bisa mengukur ketakwaan manusia di mata Allah Subhanahu wa taala hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang yang beragama dan meyakini serta mengimani kebenaran dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang saya tersebut, tentunya kami penuntut umum juga memiliki pijakan dan dasar yang sama dengan terdakwa, bahwa proses penegakan hukum yang telah kami lakukan adalah telah sesuai dengan pedoman hidup kita bersama, yaitu Al-Quran dan hadis. Kami tidak pernah sedikit pun terpikir bahwa ingin melakukan tindakan yang diskriminatif maupun zalim dalam proses penegakan hukum pada terdakwa. Justru dengan menggunakan rujukan dalil-dalil Al-Quran dan hadis tersebutlah menjadi alasan yang kuat bagi kami untuk tidak pandang bulu dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap siapapun, bahkan terhadap terdakwa sendiri sekalipun. Jika berdasarkan bukti-bukti yang kuat memang diduga terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dalam wilayah yurisdiksi hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan menghormati fungsi dari masing-masing kelengkapan aparatur penegak hukum yang ada di Indonesia dalam lingkup Integrated Criminal Justice System, dengan tetap mematuhi batasan-batasan kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Agar dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana batasan-batasan kewenangan Integrated Criminal Justice System tersebut diatur dan dijalankan dalam teori dan praktek, maka kami menyarankan kepada terdakwa dan penasihat hukum untuk belajar dan membaca kembali semua literatur yang ada di buku-buku maupun peraturan perundang-undangan yang mengkaji segala hal yang berkenaan dengan pembagian tugas dan wewenang daripada kelengkapan aparatur penegak hukum tersebut. Sekali lagi, dalam kesempatan persidangan yang mulia dan luhur ini, kami tegaskan dan yakinkan kembali kepada terdakwa dan penasihat hukumnya secara khusus bahwa kepada seluruh masyarakat Indonesia secara umum yang dengan telah secara seksama mengikuti jalannya persidangan ini, kami penuntut umum tidak pernah berlaku diskriminatif dan zalim terhadap terdakwa, karena setiap tindakan hukum yang telah kami lakukan dalam hal ini menentukan dapat tidaknya dilakukan proses penuntutan terhadap terdakwa telah memperhatikan objektivitas,
kecermatan dan kehati-hatian dalam melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang kami terima dari penyidik, apakah telah memenuhi seluruh kelengkapan formil maupun material yang disyaratkan, yaitu kelengkapan yang berkenaan dengan pemenuhan seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan, baik itu unsur objektif atau actus reus maupun unsur subjektif mens rea. Bahkan kami juga sangat mengedepankan berlakunya prinsip-prinsip asas hukum accusatoir, yaitu menjadikan terdakwa sebagai subjek hukum sebagai objek pemeriksaan serta menjamin terpenuhnya semua hak-hak terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan demi terselenggaranya proses peradilan pidana yang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Oleh karenanya, berikanlah kesempatan kepada kami untuk dapat membuktikan dakwaan yang telah kami buat dan bacakan dalam persidangan sebelumnya. Begitu juga telah kami berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan-pembelaan terhadap dirinya, yang semua itu harus dikonstruksikan dengan maksud dan tujuan yang sama, yaitu dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran material, namun tetap dilakukan dengan cara-cara yang baik, profesional, dan beretika. 4 Romawi, kesimpulan penutup. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan dan memohon agar majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menetapkan sebagai berikut. Pertama, menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM 016-JKT-tim-EQ-03-03-2021 tanggal 4 Maret 2001 atas nama terdakwa Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Husein Syihab telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 2. Menyatakan keberatan atau eksepsi dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Husein Syihab yang disampaikan dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 tidak dapat diterima atau ditolak, dan menyatakan pemeriksaan dalam persidangan ini tetap dilanjutkan. Demikian pendapat kami, jaksa penuntut umum, terhadap keberatan eksepsi terdakwa dan tim penasihat hukum Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Husein Syihab yang kami bacakan dan kami serahkan dalam sidang hari ini, Rabu tanggal 31 Maret 2021. Selanjutnya, kami menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada majelis hakim dengan harapan dapat memberikan keputusan yang tepat dan adil. Penuntut umum. Terima kasih. Selesai.